Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Rifal Atizani. Saya akan memberikan sedikit tutorial, teman-teman. Jadi, tutorial menggunakan aplikasi SPSS atau tutorial cara menganalisis data kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS, teman-teman. Jadi, oke, kita lanjut step yang pertama. Nah, step yang pertama tentunya teman-teman harus punya aplikasi yang namanya ini, teman-teman. Nih, IBM SPSS. Nah, terus kalian buka aplikasinya, nanti akan loading seperti ini, teman-teman. Nah, kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, setelah terbuka itu nanti tampilannya bakal kayak gini, teman-teman. Tuh. Nah, lalu kalian yang step kedua, kalian itu pilih yang bagian variabel view. Nah, yang ini ya. Nanti kalau misal kalian baru masuk ke sini itu tiba-tiba ke data view gini, kalian tuh pilih yang variabel view. Nah, setelah kalian pilih variabel view, kalian masukkan data nanti ya. Data yang di bagian name ini, kolom di bagian name ini, teman-teman. Kalian klik, lalu kalian klik aja X1, terus dilanjut ya, seperti ini nih. Kalian lanjut ke bawah, X2, lanjut X3, lanjut sampai X14, teman-teman. Tergantung datanya ya, tergantung data kalian tuh ada berapa responden gitu, teman-teman. 6 2 kali 7 8 X9 X10 X11 X12 13 14. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tambahkan di bagian bawah sini itu total kalian tulis aja, teman-teman, total diberi garis miring lalu X. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu kalian lanjut ke bawah, terus kalian tambahkan Y1, lanjut Y2, lanjut Y3 sampai Y6 ya. Nah, lalu di bawah Y6 itu kalian tulis aja total Y. Jangan lupa dikasih strip total Y. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tampilannya tuh bakal seperti ini nih, teman-teman. Tuh, lihat. Bakal seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman, kalian tuh di bagian label yang ini nih, ini bagian label. Terus kalian ke bawah di bagian total X. Nah, kalian tambahkan di sini, teman-teman. Nah, jadi di sini kalian tambahkan, tulis misal variabelnya itu yang seperti contoh yang dikasih Ibu Farida ya. Jadi contohnya itu harga. Nah, terus yang di total Y ini, teman-teman, di total Y ini variabel Y-nya atau variabel independennya independennya itu keputusan pembelian. Nah, jadi ini data harga, terus ini data keputusan pembelian. Nah, setelah itu kalian tuh ganti angka yang desimal ini, yang 22222 ini, itu kalian ganti angka 0 seperti ini, teman-teman. Nah, kalian ke bawahin aja. Oke, lanjut di bawah juga. Terus Oke.
Terus nah, setelah udah beberapa biji gini, maksudnya beberapa kolom sudah diganti, kalian tinggal blok. Nah, kalian blok yang 00 ini, terus kalian kontrol C, teman-teman. Nah, kalian salin. Setelah itu, kalian bawahnya yang belum ganti angka 0, kalian blok ya, teman-teman. Sebentar. Nah, kalian blok ini sampai ke bawah. Kelewat. Sebentar. Nah, sampai sini. Lalu kalian Ctrl V atau salin ya. Nah, kalau misal masih ada ini sisanya, kalian lakuin lagi kayak tadi, tinggal tempel aja. Ctrl V. Nah, otomatis nanti jadi 0 semua tuh. Tuh, jadi 0 semua tuh. Nah, setelah mengubah angka 0, kalian itu masuk ke values. Nah, ini di values kalian klik. Nah, ini ada titik 3, teman-teman. Jadi kalian klik juga titik 3-nya, lalu bakal muncul ini nih, menu seperti ini, teman-teman. Nah, ini di bagian value itu kalian kasih angka 1 sampai 5 ya, tapi satu-satu. Yang pertama 1 dulu. Nah, yang value 1 labelnya kalian kasih STS atau sangat tidak setuju. Lalu kalian ADD, terus lanjut ke yang kedua, labelnya yaitu TS maksudnya, TS, lalu ADD. Yang ketiga kalian isinya non ya, teman-teman, non atau N aja. Nah, lalu ADD. Terus yang keempat salah. Yang keempat S-nya masukin di label ya. S. Terus ADD, dan yang kelima itu SS. Nah, lalu ADD juga. Nah, setelah seperti ini nanti, ini nanti bakal jadi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau udah begini, kalian tinggal klik OK. Nah, kalau sudah begini, nanti tuh dia bakal berubah seperti ini, teman-teman. Nanti kalian tinggal salin aja, Ctrl C, lalu kalian tinggal blok di bagian non ini sampai ke bawah. Nah, setelah itu kalian Ctrl V, teman-teman. Tuh, otomatis nanti berubah semua kan. Nah, setelah itu kalian masuk ke bagian measure. Nah, ini nih measure nih. Measure ini kalian itu ganti ya, yang variabel X ini, X1, X2 sampai X14 itu kalian ganti. Nanti di bagian measure ini kalian ganti yang nominal. Nah, yang seperti ini, teman-teman. Nah, jadikan seperti ini semua. Nah, ini tidak boleh disalin ya. Kalian harus manual gantinya. Nah, jadi kalian harus manual satu-satu gini, teman-teman. Nih. Nah, saya ganti dulu ya. Nah, kalau udah kalian ganti yang bagian measure ini dari X1 sampai X14 itu diganti nominal, lalu kalian ganti juga di bagian Y1 sampai Y6, teman-teman. Kalian ganti nominal juga. Nah, di bagian X ini, yang ini bagian X. Nah, di bagian harga yang ini kalian gantinya itu yang scale. Nah, yang scale ini, teman-teman. Trot. Nah, lalu kalian lanjut ke bawah yang total Y-nya. Nah, yang total Y ini kalian ganti juga ke scale. Oke, kalau sudah begini, kalian tinggal masuk ke data view. Ini, teman-teman, data view. Nah, kalian klik, lalu tampilannya bakal seperti ini. Tadi kan nggak ada tuh, nggak ada seperti ini, teman-teman. X1, X2, X3, X4 ini. Nah, sampai pinggir nih, ntar ya. Nah, sampai ini nih total Y. Nanti bakal seperti ini nanti. Oke, teman-teman, kalau sudah seperti ini tampilannya, itu kalian lanjut ya, bisa dilanjut. Kalian masukkan data yang ingin dianalisis.
Oke, kita geser dulu ke X1 yang tadi. Nah, yang ini teman-teman. Nah, jadi kalian itu siapin datanya yang ya data ini ya, data kalian gitu teman-teman. Ini saya pakai data yang dikasih oleh Ibu Rida. Sebentar. Kalau nggak salah ada di dokumen, ada di mana ya? IBM ini kah? Bukan deh, bukan. Kayaknya ada di unduhan. Aduh, bentar. Saya cari dulu teman-teman. Sebentar ya. Oke teman-teman, jadi ini filenya ya, file datanya ini ada di Microsoft Excel. Nah, jadi kalian buka dulu di Microsoft Excel-nya. Data apa? Ini data tabulasi namanya. Oke, kalian lebarin aja dulu. Nah, ini datanya nih. Ini data dari awal X1 nih ya teman-teman. Ini X1. Sebentar, ini X1 sampai X14. Lalu ada total X, ada Y1 sampai 6, lalu total Y. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kalian salin dulu dari yang data pertama nih. Ini data respondennya ya. Kalian salin semuanya. Oke, kalian salin dulu semuanya teman-teman. Nah, ini datanya ada 90 responden ya. Nih, ada 92 atau 91 2 apa 1 ya? 92. Nah, kalian kalau udah salin seperti ini, lalu kalian Ctrl C teman-teman. Ctrl C. Oke. Lalu kalian masuk lagi ke aplikasi SPSS yang tadi teman-teman ya. Nah, data yang ini. Jadi kalian tinggal klik yang ini, yang di X1, yang di nomor 1. Nah, terus kalian tinggal tempel. Ctrl V. Nah, nanti otomatis datanya bakal pindah. Jadi bakalan sesuai. Kita cek dulu nih, sesuai apa enggak nih urutannya nih. Jadi kalian cek dulu. Nah, itu kan sudah sesuai tuh, enggak kelewatan atau enggak kurang gitulah teman-teman. Tuh, sudah pas nih total X-nya sama total Y-nya. Nah, setelah data masuk ke sini, tuh kalian lanjut ke sebentar, salah. Nah, setelah masuk seperti ini, oke. Lalu kalian itu sebentar ya. Nah, setelah itu teman-teman, kalian lanjut ke analyze ini teman-teman. Nih, ada di bagian atas ini. Ini ada analyze. Oke, kalian klik. Terus kalian cari ada di sini yang namanya descriptive statistik. Nah, lalu kalian masuk ke bagian frekuensi. Kalian klik. Nah, nanti bakal ada tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalian masukkan X1 sampai total X, teman-teman. Jadi X1-nya ini kalian ya, yang nggak bisa di blok gini. Nah, nggak bisa di blok, jadi nggak bisa diklik 2 kali. Kalian tuh cara bloknya tuh pakai shift ini teman-teman. Nah, shift ditekan, terus arah bawah ini ditekan juga. Jadi kalian tekan satu-satu, jangan sampai kelewatan. Nah, sampai total X-nya ya teman-teman. Habis itu kalian klik ini, masukkan ke variabel. Ini nih, variabel. Oke, kalian masukin. Setelah itu kalian klik bagian statistik. Nah, kalau udah gini kalian tinggal centang-centangin di bagian mean, terus median, terus ini std deviation ini teman-teman. Kalian centang, terus range, lalu minimum dan maksimum. Nah, setelah itu kalian klik continue teman-teman. Continue. Lalu klik OK. Kalian jangan OK dulu ya. Kalian cek dulu di bagian chart ini.
Nah, di bagian chart ini harus non ya. Kalau udah non, kalian continue. Lalu klik OK. Nah, nanti datanya tuh bakal muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Tuh, lihat. Ini data X1 sama X1 sama total X-nya. Nah, ini bakal muncul di sini. Ini kalau kalian mau save dulu itu nggak masalah, tapi kalau kalian nggak mau save dulu, mau di save-nya nanti itu nggak masalah juga. Jadi kalian itu kalau udah selesai, kalau udah tahu apa nyusun ininya X1-nya hasilnya, kalian balik ke output yang tadi teman-teman, ke aplikasi, ke datasetnya tadi. Ini kan output 1 nih. Nah, ini output 1 namanya. Jadi kalian balik ke sini, ke data-data yang tadi. Habis itu kalian masuk lagi ke analyze, lalu ke descriptive statistik. Lalu kalian masuk ke frekuensi. Nah, nanti kan ini ya kan data yang tadi nih yang dimasukin. Nah, kalian blok dulu teman-teman. Blok pakai shift ke bawah. Terus kalian pindahin dulu ke kiri. Habis itu kalian ke bawah, lalu kalian blok yang bagian Y pakai shift juga ke bawah sampai keputusan pembelian atau sampai total Y-nya. Lalu kalian masukin ke sini. Nah, kalau udah masuk, kalian cek dulu di bagian statistik ini ada yang berubah apa enggak. Kalau enggak berubah, jadi kalian tinggal lanjut continue. Lalu kalian oke. Nah, ini data yang Y1 sampai Y6. Tuh, jadi muncul nih hasilnya di sini nih. Tuh, muncul teman-teman. Nah, ini kalau gak mau di save gak masalah. Kalau gak mau di save dulu karena data yang X itu ada yang di bagian atas. Tuh, nggak hilang. Tuh, X-nya nggak hilang ya. X8, X9, X10 tuh nggak hilang. Jadi kalian diemin dulu ya seperti ini. Lalu kalian balik lagi ke aplikasi SPSS-nya teman-teman. Nah, terus sebentar ya. Oke, kita lanjut. Kalian masuk ke bagian analyze lagi. Terus kalian cari yang namanya correlate, teman-teman. Habis itu kalian masuk ke bivariate. Nah, yang ini. Nih, correlate bivariate. Oke, kalian klik. Nanti bakal muncul menu seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga kalian masukin X1-nya. Dimasukin sampai X14. Nah, sampai ke total X ya teman-teman. Nah, habis itu kalian pindahin ke sini, lalu kalian klik yang bagian person ini teman-teman nih, person, lalu total. Nah, ini total nih dicentangin. Ini kalau nggak dicentang nanti bakal error gitu teman-teman. Jadi lalu kalian klik OK. Nah, tuh ini bakal muncul data korelasinya teman-teman tuh. Nah, ini data korelasinya teman-teman. Tuh langsung muncul. Oke, jangan di save dulu ya. Tuh muncul semua tuh. Nah, setelah itu kalian balik dulu ke aplikasi SPSS-nya. Terus kalian klik lagi yang analyze. Habis itu kalian masuk lagi ke correlate. Terus ke bivariate. Setelah itu kalian blok dulu, pindahin yang X ini teman-teman. X-nya pindahin. Terus kalian masukin data yang Y. Nah, data yang Y sampai total Y. Terus kalian pindah. Habis itu kalian cek dulu di option, siapa tahu ada yang berubah. Oh, bukan di sini maksudnya. Yang ini. Nah, yang person sama total. Habis itu kalian klik OK. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman, ini nanti bakal muncul seperti ini datanya nih. Ini namanya data korelasi teman-teman. Jadi
data korelasinya itu udah tahu ya, hasilnya itu seperti ini. Nanti kalian balik lagi nih, kita lanjut lagi ke bagian data lagi. Nah, terus kalian itu lanjut lagi ke bagian analyze, lalu kalian cari yang namanya scale nih teman-teman, scale nih. Nah di sini ada scale ini kalian lanjut ke reliability analysis. Nah yang ini teman-teman, kalian klik, nanti bakal muncul seperti ini. Nah di sini kalian itu pilih X1 nya yang ini, pakai shift ya, terus ke bawah sampai 14. Jangan sampai harga total ini, jangan ya, bukan total X tapi sampai X14. Lalu kalian masukin ke item, bagian item, bukan ke rating ini teman-teman. Jadi ke bagian item masukin, lalu kalian masuk ke bagian statistik. Nah lalu bakal muncul seperti ini teman-teman. Terus kalian sebentar, oke, item. Nah jadi kalian nih centang-centangin yang item ini, lanjut ke scale, terus ke scale if item delete. Habis itu kalian klik continue teman-teman. Nah jadi langsung aja kalian klik di bagian continue. Oke, habis itu kalian klik OK ya. Nah di sini kalian klik OK. Nah nanti bakal muncul seperti ini teman-teman. Jadi scale all variable, case processing summary, reliability statistik. Nah tuh jadi nanti datanya tuh udah ketahuan semua nih hasilnya. Nah ini namanya uji regresi teman-teman ya, regresi sederhana ini teman-teman. Oke kita lanjut dulu, kita lanjut lagi ke aplikasi yang tadi, ke data yang tadi. Nah setelah itu kalian masuk lagi teman-teman ke analisis, terus masuk lagi ke scale, habis itu ke reliability, terus kalian keluarin dulu ini yang X1 ini, keluarin dulu teman-teman. Nah keluarin, terus kalian masukin yang Y1 ya, Y1 nya kalian masukin teman-teman. Nah masukin ke item, terus kalian klik OK. Oh iya, kalian jangan lupa cek dulu, siapa tahu ada yang ganti teman-teman. Nah kalau nggak ada yang ganti, kalian langsung klik continue, terus kalian klik OK. Nah setelah itu nanti hasilnya bakal ketahuan di sini nih teman-teman nih. Nah ini scale statistik, item total statistik. Nah ini nih nanti bakal muncul semua. Kita lanjut ke uji asumsi klasik. Nah uji asumsi klasik ini kalian tinggal masuk lagi ke ini teman-teman, ke sini, ke data yang tadi, terus kalian ke pojok sini, ke bagian file ini, di bagian file ini kalian pencet, lalu kalian klik new ini teman-teman. Nah terus geser ke kanan, nanti ada new data ya. Sebentar, oh iya, nah ini kalian masukin ke data baru. Nah setelah kalian masuk ke data baru, ini data baru nih teman-teman, kalian pindahin ke variable view. Habis itu kalian masukin di sini X ya, terus kalian masukin juga Y. Nah itu teman-teman, lalu kalian ganti juga di bagian desimal menjadi angka 0, terus ini juga angka 0. Habis itu di bagian value, sebentar, oh di bagian langsung ke bagian measure. Nah measure ini teman-teman, nah yang ini kalian klik scale, terus ini juga scale. Habis itu
kalian pindahin, ini nggak usah diganti ya yang lain ini ya, cuman yang diganti scale sama ini juga sama desimalnya teman-teman. Nah kalian kepindah dulu ke data view. Nah setelah seperti ini kalian tinggal ambil datanya lagi di Excel teman-teman, data tabulasi tadi. Nah data yang ini tadi, tapi kalian ambilnya itu cuman di bagian nih total X sama total Y. Nah total X nya kalian blok dari atas sampai ke bawah. Nah kalau sudah diblok sampai 90 ya, jangan sampai salah. Nah kalian salin, terus kalian balik ke data tadi, salah, masuknya ke data yang baru. Nah yang ini, nah yang ini kalian masukin yang X dulu, Ctrl V. Nah kalau udah masuk gini tinggal yang Y ya, tinggal Y nya kalian ini dulu teman-teman, ambil dulu di Excel nya, kalian blok, sabar, salah, ya ampun. Oke kalian blok sampai ke bawah, terus salin. Habis itu kalian pindah lagi ke SPSS. Nah terus kalian masukin data yang barusan kalian salin tuh. Kalau udah gini nanti kalian lanjut ke analis lagi guys. Nah di sini guys, oke, lalu kalian ke bagian regression ini, regression. Nah kalian pilih yang linear. Nah linear ini, terus klik. Nah kalau udah gini kalian tinggal masukin yang X ini ya teman-teman. Bentar. Nah yang X ini kalian pindahin ke dependent ini teman-teman, dependent. Nah terus yang Y ini dipindahin ke independent. Nah setelah itu kalian masuk ke statistik. Nah di sini statistik. Habis itu kalian masuk ke bukan masuk, maksudnya kalian model ini, model fit kalian centang, terus deskripsi kalian centang, deskriptif maksudnya. Setelah itu ini nih collinearity ini kalian centang juga. Habis itu covariat juga, covariant metric. Habis itu Darwin-Watson. Nah setelah itu klik continue, lalu kalian tinggal klik OK. Dah ini bakal muncul di sini nih. Nah ini teman-teman, nah ini mana tadi nih, collinearity diagnosis, residual statistik, terus correlation, covariance, ANOVA, model summary. Nah ini data-data yang tadi teman-teman ya, jadi udah masuk semua di sini nih, yang dari awal sampai akhir tuh. Nah kalau udah gini baru kalian tinggal save ya, save nya di bagian file. Terus kalian itu tinggal save nih teman-teman, save. Oke. Nah kalau udah di save kalian tinggal kasih nama data SPSS. Nah seperti itu, jadi kalian tinggal save aja. Oke, jadi cukup sekian ya tutorialnya untuk cara memakai atau cara menganalisis data responden menggunakan statistik. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Kalau nggak jelas nanti tanyakan lagi. Dah, see you next time. Bye bye.